cinta tumbuh karena terbiasa. Gitu. Witing tresno jalan saka kulino. Jadi cinta itu tumbuh karena terbiasa. Orang yang pacaran kenapa akhirnya ada atau rasa ketertarikannya itu tinggi? Karena apa kan? Chattingan bareng, jalan bareng, makan bareng. Ya setiap hari kebiasaan seperti itu, mengisi kekosongan satu sama lain. Ya kan? Podcast Amazing Muslimah, mercusuar kebaikan. Sudah gak sabar memang untuk menanyakan sesuatu kepada Ustazah Citra. Wow, menanyakan apa ini? Karena tadi baru masuk aja di kolom komentar di YouTube udah ada yang tanya, emang bisa ya ini seperti temanya, emang bisa menikah tanpa cinta gitu? Masya Allah. Apakah akan bahagia pernikahannya menikah tanpa cinta? Kok kayak lagu ya, bukan ya? Yang mana, Mbak? Gak ada, ngarang, gak ada kayak gitu, gak ada. Gak ada ya, gak ada. Oke, gimana? Menikah tanpa cinta, apakah akan bahagia? Bahagia atau tidak itu sebenarnya dikembalikan kepada konsep kebahagiaan yang kita inginkan ya, gitu. Kalau misalkan konsep kebahagiaan kita hanya sebatas kita punya pasangan, kita punya orang yang merhatiin kita, kemudian kemana-mana bisa bareng. Kayaknya kalau kebahagiaan seperti itu semua orang tuh kayaknya ini ya, maksudnya hanya sebatas kebahagiaan yang kayaknya semua orang tuh ya bisa juga raih gitu. Tapi baik lagi kalau kebahagiaan yang lain, apalagi dengan status kita ya, dengan identitas kita sebagai seorang muslim, yang dimana kita tahu sendiri dunia itu hanya sebatas tempat singgah. Yang namanya tempat singgah itu kan berarti bukan tempat tujuan ya, yang bisa kapanpun kita itu akan melakukan perjalanan lagi setelahnya gitu. Maka kalau berbicaranya kebahagiaannya itu hanya sebatas kebahagiaan duniawi, kita punya pasangan, kemana-mana bisa bareng, bisa romantisan, bisa sayang-sayangan gitu, tanpa ada sesuatu yang kita tuju bersama, rasanya belum cukup ya, tidak cukup seperti itu gitu. Kemudian bisa nggak menikah tanpa cinta terus bahagia? Itu bisa banget. Tapi Citra kemarin kan ini Citra ini jadi FYI ya, for your information, Citra ini sudah menikah, makanya kita undang di sini menikah. Di podcast sebelumnya belum menikah. Belum menikah. Kemarin bilang ini masih belum ada embel-embel, sekarang udah ada embel-embelnya. Nah, penasaran tadi ya, kalau Citra sendiri menikah tanpa cinta nggak? Menikah tanpa cinta pastilah, menikah itu dengan cinta pasti. Tapi cinta di sini harus didudukan lagi, begitu. Karena kan kita nggak ujuk-ujuk menikah kan, ada prosesnya menuju kepada pernikahan tersebut, ya kan? Ada prosesnya, nggak langsung ujuk-ujuk kita menikah gitu. Tapi kan ada prosesnya dulu untuk menggapai kepada pernikahan tersebut, kepada jenjang yang lebih seriusnya, ya. Bagaimana persiapannya, kemudian apa sih yang harus kita butuhkan gitu, dengan diri kita sendiri maupun ketika nanti sudah berumah tangga, ibaratnya seperti itu. Jadi konsep cintanya di sini harus didudukan kembali. Cinta, boleh gak sih menumbuhkan cinta misalkan sebelum menikah gitu? Boleh gak sih disertai nih, kita tuh sedang proses, kemudian sudah boleh gak sih mengutarakan aku tuh cinta kamu, aku sayang kamu sebelum menikah gitu. Makanya mungkin di sini menikah tanpa cinta, kalau dikatakan menikah tanpa cinta ya itu nggak mungkin, karena yang namanya menikah itu pasti didasari dengan rasa cinta. Kalau gitu. nggak cinta ngapain menikah? Itu dia. Tapi di sini menumbuhkan cintanya itu mungkin yang harus kita dudukan kembali gitu. Kapan sih timing yang tepat untuk menumbuhkan cinta kepada lawan jenis tadi, kepada orang yang akan hidup selamanya di dunia ya, sampai ke surga insyaallah bersama pasangan kita gitu. Jadi bagaimana perasaannya sebelum menikah, mendudukan kata cinta itu? Ya, sebenarnya kan cinta itu adalah sebuah fitrah manusia ya. Jadi setiap manusia itu pasti diberikan oleh Allah itu rasa cinta. Itu namanya ghoriza nau. Jadi tidak memilah-milih laki-laki, perempuan, anak-anak, kemudian orang tua misalkan, dari berbagai jenjang usia, rasa cinta itu udah ada. Bahkan bayi pun ya, bayi pun sudah merasakan rasa sayang dan cinta. Betul sekali. Jadi konsep cinta di sini tuh sangat luas. Jadi bukan hanya sebatas kalau aku suka sama kamu cinta, berarti enggak. Ya cintanya kita sama sesama saudara, cintanya saya sama Ulfa, sama Mbak Fatia, cintanya saya sama teman-teman semua. Itu kan adalah cinta, sama orang tua, sama kakak, sama adik, ya kan? Itu kan cinta gitu kan. Yang dimana sebenarnya kita sudah belajar cinta itu sudah lama gitu. Belajar menyayangi, saling mengasihi, saling menjaga itu sudah lama gitu. Bagaimana orang tua sangat menjaga anaknya,
Anak-anaknya itu sangat mencintai orang tuanya, juga pun menjaganya ketika sudah dewasa. Kakak yang menjaga adiknya gitu kan, saling mengasihi dan saling membantu satu sama lain, itu kan adalah cinta gitu. Nah, di sini gitu kan terkait dengan pasangan gitu. Pasangan. Tadi pertanyaannya kapan ya? Bagaimana mendudukannya? Perasaan cinta sebelum akhirnya menikah. Nah, kalau case-nya di sini adalah menikah, tentu sesuatu ketika kita mencapai sebuah keinginan, menikah itu kan ibadah ya, tujuan bahkan dikatakan ibadah terlama dan separuh agama gitu. Berarti kan masya Allah ya ibadah yang satu ini tuh masya Allah banget, karena pun dilakukannya pun berdua gitu. Makanya kan faedahnya banyak sekali gitu. Nah, kapan gitu kan cinta ini bisa ditumbuhkan gitu, apalagi kepada orang yang kita kenal. Nah, konsepnya di sini kalau kita berbicara cinta ala zaman sekarang ya, atau ada istilahnya pacaran gitu ya kan, bisa nggak sih itu dikatakan sebagai sebuah cinta gitu ya? Kalau cintanya cinta anak-anak zaman sekarang ya cinta gitu, kemana-mana bareng, boncengan, nonton segala macem ya kan, shopping, video callan segala macem, ya itu mungkin menurut mereka cinta. Makanya di sini harus dilandasi dulu cinta. Kita mau menafsirkan cinta itu dalam sudut pandang apa dulu? Kalau sudut pandang duniawi, cinta itu ada ibaratnya ada orang yang nemenin kita setiap saat, itu udah cinta gitu. Oh, dia tuh cinta banget sama aku. Aku tuh kemana-mana tuh dianterin terus ya kan. Terus nggak pernah kesepian, nggak kering hidupnya ya kan. Kalau karena merasa ada orang yang memperhatikan kita, memberikan segalanya tuh untuk kita, mau berkorban. Makanya kan rela mati gitu kan demi orang yang tersayang gitu ya. Kalau konsepnya kacamata duniawi, apalagi dengan hidup kita yang serba bebas ya itu bisa aja menurut mereka tuh cinta. Tapi baik lagi teman-teman semua gitu kan, bahwasanya kita itu adalah sebagai seorang muslim, maka cinta itu pun harus dikembalikan juga kepada yang maha memberikan. Yang memberikan rasa cinta ini kan itu Allah. Maka kita kembalikan konsep cinta dalam pandangan Islam itu seperti apa gitu. Apakah yang kemana-mana berduaan, makan berduaan, nonton film-film terbaru gitu kan, kemudian atau dikasih perhatian, itu. Yang setiap hari kasih bunga, ngasih coklat segala macamnya ya kan, ditanya kabarnya hari ini ngapain gitu. Udah makan belum? Nah itu jadi rasanya kalau nggak ada yang WA tuh rasanya hampa banget ya, garing gitu. Nah itu harus didudukan gitu kan. Nah, makanya cinta dalam sudut pandang Islam, dalam pandangan Islam itu sangat luas di sana ya. Sesuatu yang dilakukan dan didasari dengan keimanan, dengan capaian kepada Allah, itu adalah sebuah cinta gitu. Makanya contoh dengan pasangan itu, kita nggak cintanya bukan karena dia nggak punya uang, bukan karena dia nggak ganteng, atau bukan karena dia nggak keren, tapi kita bisa jadi nggak cinta sama dia lagi, atau tidak bisa menemukan kecintaannya itu karena apa? Karena ada sesuatu yang melanggar syariatnya Allah gitu. Karena namanya menikah itu kan bersama-sama gitu, artinya melakukan ibadah bersama-sama kepada Allah. Maka yang namanya beribadah bersama-sama, ketika salah satunya tidak melakukan, tidak akan tercapai kan? Ibaratnya kendaraan ini tidak akan membawa pasangan ini ke tempat tujuan terakhir, yaitu ke surganya Allah, menghadap Allah. Karena kan kita ibaratnya sedang berkelana, ya kendaraan itu adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada Allah gitu. Maka di sini harus diluruskan dan didudukkan dulu cintanya gitu, rasa cinta dan rasa sayangnya itu tuh karena apa gitu. Kalau sebelum menikah ya kan, namanya sebelum menikah, setan itu kan paling ini banget ya, setan itu paling licik banget gitu, paling pinter lah. Tahu manusia itu, dua insan itu mau menikah, itu kan cari cara gimana caranya supaya digagalkan pernikahannya. Kemudian kalaupun tidak digagalkan, paling nggak ada maksiat di sana. Kalau tidak digagalkan, diragukan, kemudian jalan untuk kepernikahannya itu dijadikan sesat gitu. Karena kan nggak dipungkiri ya, orang ketika mau menikah tuh, dia tuh mau jadi milik aku gitu kan. Dia tuh mau jadi
suami aku gitu kan, mau kemana-mana tuh sama dia gitu ibaratnya. Akhirnya di situ kan setan berbisik ya kan nanti mau nikah ini nggak apa-apa Nggak lah apa-apa tuh main gitu. ke rumahnya gitu. Kan udah dicalonnya, udah dilamar, udah dihitbah misalkan, ya nggak apa-apa lah keluar berduaan, toh nanti juga besok nikah Iya. misalkan. Nah, itulah yang Gitu. paling berbahaya. Paling banyak itu yang terjadi. makanya kenapa tadi ditanya, ya harus didudukan dulu cintanya itu harus seperti apa dulu, dan timing ya, waktunya, waktu untuk menumbuhkan cinta yang tepat itu tuh seperti apa. Kalau misalnya ditanya menikah tanpa cinta itu ya itu mustahil. Namanya menikah itu pasti harus Pasti. didasari dengan rasa cinta. Oleh sebab itu ya, orang kalau dia itu ta'aruf kitbah, maka nggak boleh lama-lama. Betul. Ya karena itu tadi setan itu paling Harus disegerakan. harus disegerakan karena paling itu tadi paling pintar ya untuk Menggoda. untuk Kasih bisikan-bisikan. kayak Betul. gitu. Nah, ada satu yang menarik ini Citra. Kadang ada seseorang ya di awal-awal kan itu tadi mereka tidak mendudukan dengan keimanan. Sebelum mereka menikah, luar biasa sekali perhatiannya, masya Allah, ngasih bunga, sudah makan belum, sudah sholat belum, Nanyain sholat kabar. tahajud belum, gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Itu adalah di mana mereka itu belum menikah. Dan pasca mereka itu menikah, justru yang namanya cinta itu semakin Hilang, pudar. hilang pudar kayak pudar. gitu. Iya. Hilang pudar. Maka ini kan menjadi sebuah sesuatu hal yang aneh kayak gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan ya mungkin ada yang merasakan hal tersebut ya. Nah, kalau berkaitan dengan hal tersebut ya, apa yang bisa Citra kasihkan, bisa sharingkan, bisa kasihkan tips ya ketika mereka itu menemui hal-hal yang demikian. Iya, jadi kalau misalkan sebelum menikah kita sudah mengutarakan ya, meluapkan rasa cinta dan sayangnya sebelum waktunya, itu adalah berdampak pada setelah nikahnya. Betul. Gitu, memang setelah menikahnya, karena pas setan itu sudah Menghiasi. menghisap ya, sudah menghisap rasa penasaran antara keduanya gitu. Jadi kenapa orang yang pacaran itu misalkan bulan ini dia bisa pacaran sama si A, kemudian putus nih, bulan berikutnya dia bisa pacaran sama yang lain. Ya kan harusnya kan yang namanya cinta itu, ketika kita cinta sama seseorang gak mungkin dong secepat itu berpindah hati atau secepat itu berlain hati. Ya kan, mengatakan cinta hari ini kepada wanita A, besoknya ke B, C, Nah, D, E. itu dia, makanya kan itu bukan cinta namanya, hawa nafsu gitu. Betul. Hawa nafsu. Cinta itu kan akan membuat seseorang itu yang kita cintai justru melakukan kebaikan-kebaikan dan Nggak menjauhi. ingin ya. Betul, tidak ingin melakukan kemaksiatan. Justru dengan mengajak kepada pacaran itu bukan cinta, justru malah sebuah bumerang. Karena apa? Pacaran itu ya jelas-jelas aktivitas yang dilarang oleh Allah. Melakukan aktivitas-aktivitas yang belum diperbolehkan gitu. Aktivitas itu boleh diperbolehkan atau boleh dilakukan ya ketika setelah menikah. Tuh makanya sekalipun ada yang mengatakan ini kan proses ta'aruf. Nah, sekarang kan lagi zaman nih, lagi viral banget ta'aruf, ya kan? Di mana-mana ta'aruf tuh lagi naik, lagi trending banget naik gitu daun. kan. Lagi naik daun. Oh, kita nggak pacaran kok, kita ta'aruf gitu kan. Ta'arufannya ya 2 bulan, tapi ya 2 bulan itu udah kemana-mana. Udah meluapkan rasa sayangnya satu sama lain. Cuma nggak ada statusnya aja gitu. Jadi kayak macam-macam hubungan tanpa status. Yang dikupas kemarin ya, berarti di podcastnya Messy People ya, hubungan tanpa status atau status tanpa hubungan. Nah gitu, realitanya seperti itu ya. Jadi kayak banyak terbaliknya. Padahal proses ta'aruf itu sangat benar-benar kalau kita mengikuti hukum syara ya. Setelah kita melakukan pengenalan lewat CV ya, penukaran proposal CV kita dengan calon kita gitu kan. Di sana kan kita melihat gitu bagaimana kriterianya, kemudian kebiasaannya, kemudian tujuannya tuh ngapain. Makanya kenapa seseorang bisa menerima kemudian bisa berlanjut kepada jenjang pernikahan, karena ada sesuatu yang dia rasa itu dia tuh bisa jadi imamku gitu. Misalkan ada sesuatu yang mungkin itu visi misinya sama, atau ada ketertarikan, dia hobinya baca buku, pas banget nih sama aku misalkan, ini bisa banget nih kalau misalnya nanti udah menikah jadi merancang. Kalau Citra ini ketertarikannya karena apa nih? Kayaknya sama deh, seprofesinya mungkin. Ya nggak apa-apa lah ya, kita kepoin di sini. Iya, jadi waktu sama suami itu memang ceritanya lumayan panjang.
1 jam cukup gak? Ini bisa jadi, mudah-mudahan bisa jadi ini ya, bisa Ibroh. menjadi cerita atau ibroh untuk teman-teman amazing muslimah juga gitu kan, bahwasanya sekarang itu banyak yang terbalik. Jadi baru semalam banget kan live streaming sama suami itu bilang sekarang itu banyak yang terbalik. Banyak laki-laki yang justru kena ibaratnya bawa calonnya dulu, jadi bawa perempuannya dulu, baru minta izin ke orang tuanya. Oh iya paham. Harusnya kan kita minta izin ke orang tuanya dulu baru dibawa ya. Betul. Gitu. Nah, problemnya sedikit cerita, kalau saya perempuan itu kan memang izin orang ayah ya, karena wali gitu kan. Makanya kalau misalkan mau deketin seseorang yang mungkin teman-teman ada ketertarikan, dekati walinya. Dekati Jangan bapaknya, deketin dekati anaknya, Nah, tapi deketin anaknya. walinya. Betul. Jadi yang Oke. didekati itu jangan perempuannya dulu, jangan anaknya, tapi orang tuanya dulu. Gitu yang dideketin. Karena kan kita mau membawa ya, namanya Betul. perempuan itu kan pasti dibawa sama. Berarti ini suaminya Citra ini berarti deketin ya, deketin Betul. walinya Deketin Citra ya. walinya dulu, kakaknya. Jadi memang 2 tahun terakhir ini ayah saya tuh memang belum mengizinkan untuk menikah gitu. Belum mengizinkan untuk menikah karena alasan karena baru lulus gitu, baru lulus. Jadi pengennya aku tuh jadi wanita karir dulu lah gitu. Jadi wanita karir, kerja, menikmati kesendirian gitu kan. Kemudian lah ibaratnya mengisi banyak pengalaman dulu sebelum menikah gitu. Akhirnya oh ya udah gitu kan. Karena kan dan kita di sana harus husnuzon ya teman-teman. Ketika kita belum diberikan izin sama orang tua kita, jangan sampai kita ngerasa orang tua kita tuh nggak cinta banget sih sama aku gitu kan, nggak ngertiin aku banget gitu. Nah saat Padahal orang yang paling ngertiin kita. betul gitu, padahal bisa jadi ada ibroh banyak di sana. Jadi untuk mencapai kepada pernikahan itu kita harus banyak husnuzon. Husnuzon sama diri sendiri, husnuzon sama orang tua, dan husnuzon sama Allah. Itu yang Gitu. paling tertinggi. Husnuzon dan mau sabar. Dan banyak evaluasi diri dan muhasabah. Bisa jadi kenapa kita belum menikah, kenapa kita belum diketemukan dengan jodoh kita. Bisa jadi di sana kita memang belum siap. Andaikan kalau misalnya kita di sana memaksakan untuk menikah, bisa jadi setelah menikahnya nih kita jadi PR-nya. PR banyak itu PR-nya setelah lebih menikah. banyak. Betul. Makanya sebelum menikah diuji dulu nih sama Allah. Tes kesabaran, tes Kesabarannya. husnuzon ya kan. Kemudian bagaimana memanage diri ketika marah, emosi. Kemudian dengan ibaratnya dengan sendiri aja kita masih bingung mengontrol diri kita. Apalagi nanti Belum ketika lalas sudah di menikah. Dirinya sendiri. Iya, jadi memang harus banyak-banyak muhasabah. Kemudian balik lagi ketika ada yang nawarin gitu kan suami itu ditawarin sama rekan kerjanya juga mau nggak sama ini gitu kan. Ternyata tapi ada tantangannya gitu kalau sama ahwat ini harus minta izin dulu gitu. Harus minta izin dulu sama orang tuanya gitu. Nah, singkat cerita pas aku bilang ya udah bilang aja ke orang tua kalau memang mau gitu, kalau memang mau dan serius. Sebenarnya di sana tuh belum ada kepikiran paling juga ditolak gitu Mbak. Jadi tuh belum ada kepikiran bakal jadi. Yang ada tuh oh ya udah kalau mau Mbak silakan aja datang. Karena yang sebelumnya itu ketika ditanya dan ketika ditantang ya udah datang ke rumah, akhirnya banyak yang mundur, banyak yang nggak mau. Banyak banget ya Waya dia. Jadi banyak yang nggak jadi, ya udah aku mah nggak mengambil pusing. Kenapa ya nggak jadi? Apa karena aku itu kayak gini? Apa karena ada sesuatu yang dia tuh nggak nyaman sama aku? Enggak, karena kan konsepnya lagi-lagi dibarengi dengan ketetapan Allah itu yang paling mutlak. Jadi kita itu kan ikhtiar ya, itu kan adalah bagian dari ikhtiar. Tapi endingnya itu adalah kodonya Allah. Nah itu. Jadi mau kita maju mundur itu sudah menjadi kodonya Allah. Karena kan banyak juga yang galau kalau nggak jadi tuh dia galau, dia trauma gitu kan. Betul, ada shock. Ya karena memang itu tadi ya kebanyakan di antara kita belum mampu untuk mendudukkan konsep Betul. Sebuah pernikahan kayak gitu ya di sana. Padahal itu ada di mana kita itu disuruh untuk ikhtiar, di sana ada juga di mana itu Menerima ada ketetapan. Betul, Allah. ada wilayah yang dimana itu bisa kita ikhtiarkan dan bisa kita lakukan, dan ada wilayah yang memang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi memang udah kodonya Allah gitu. Kemudian singkat cerita beliau ke rumah. Dan itu kaget sebenarnya, ke rumah jadi gitu kan, sempet kayak kaget, ya udahlah paling juga belum dibolehin sama bapak gitu kan, karena kan memang pembicaraan bapak itu tahun depan baru boleh menikah, jadi baru boleh mengajukan ikhwan itu nanti tahun depan. Kalau sekarang ya udahlah, akhirnya kan kita memang sampaikan dengan pahit-pahit,
mengizinkan untuk ke rumah bukan berarti menerima, tapi harus sudah siap dengan apapun jawabannya gitu, konsekuensinya gitu. Kemudian ya singkat cerita datang ke rumah, ternyata itu aku juga shock banget pas dikabarin, alhamdulillah sudah dapat lampu hijau. Hah? Beneran? Hah? Beneran? Karena kayak speechless, ini beneran dibolehin. Ngomong apaan ya ke bapak gitu, kayak ih kok bisa gitu. Karena kenapa ngebolehin tuh karena paling juga nanti deh suruh nunggu, paling juga suruh nunggu tahun depan. Tapi ternyata ya Masya Allah ya, itulah buah kalau aku dari sana tuh jadi kayak belajar itu adalah buah kesabaran dan buah selama ini penantian ya. Jadi penantiannya itu untuk menjemputnya ya dengan ketaatan tadi. Maka ketika kita sudah memberikan, ibaratnya kita nabung ketaatan kepada Allah, Allah itu bisa aja kapanpun ngasihnya sama kita tanpa kita minta, tanpa kita perkirakan, kita bayangkan, dan tanpa kita tanpa kita menginginkan hari itu gitu. Tapi kalau kata Allah itu adalah kebutuhan kita, ibaratnya sudah waktunya sama Allah dikasih. Dan itu waktunya tuh cepet banget. Dalam satu waktu, ayahku tuh udah luluh mau mengizinkan anaknya menikah, kemudian ingin disegerakan. Jadi pengen segera, yaudah langsung segera menikah. Pengen langsung segera nikah ya. Jadi kayak Masya Allah, benar-benar ya ketika Allah itu melembutkan hati seseorang, itu tuh memang dengan sendirinya tuh dengan tergerak. mudah membolak-balikan hati ya. Betul. Jadi itulah ya ketika buah melakukan suatu perbuatan dengan ketaatan, maka ini pun sama gitu. Ketika kita mau menikah, ketika kita mau menikah ibadah, tapi kita melakukan aktivitasnya itu sebelum menikah, yaitu dengan cara hal-hal yang melanggar syariat Allah, bukan berarti gini, ujung-ujungnya juga menikah kok sama dia. Keberkahannya yang beda tadi. Iya kan? Tapi di sini tuh bukan berarti yang namanya hati-hati dengan sebuah kenikmatan. Bukan berarti ketika kita itu diberikan kemudahan, ya kan, Allah itu rasanya itu rasa sayang Allah sama kita akhirnya dimudahkan. Tapi bisa jadi di sana Allah itu mengabaikan. Kalau kata suami itu hati-hati dengan istidraj. Jadi kita itu diangkat ya, ibaratnya diangkat sama Allah, kemudian dalam satu waktu kita dijatuhkan. Dan bisa jadi khawatirnya gitu kan, auzubillahi min dzalik, kita bermaksiat sebelum menikah, setelah menikahnya Allah berikan bertubi-tubi ujian. Gitu. Karena kan banyak yang sombong, ibaratnya sombong, ya pernikahannya alhamdulillah dimudahkan gitu kan. Setelah penantian pacaran 7 tahun, 8 tahun misalkan. Kredit. Iya, dengan pacaran yang sudah lama, akhirnya dimudahkan dengan jenjang pernikahan, akhirnya halal juga. Padahal kan sebenarnya akhirnya kan di situ kita sudah bisa mengatakan, oh sebenarnya dia tuh udah tahu kalau dilakukan 7 tahun yang kemarin itu adalah haram. Iya kan? Makanya mengatakan alhamdulillah akhirnya halal juga nih setelah pacaran 8 tahun. Karena tahu sebenarnya itu adalah hal yang haram. Betul. Ya, karena kan memang fitrahnya ya, maksudnya fitrahnya orang tuh sudah tahu sekali pacaran itu adalah sebuah hal yang haram. Kenapa sekarang masih banyak orang yang melakukan? Karena itu sudah menjadi sebuah budaya, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nikah tuh harus pacaran dulu. Nah, makanya akhirnya orang itu tabu ketika mendengar emang bisa ya menikah tanpa cinta. Emang bisa ya menikah tanpa kita tahu dia itu tanpa gimana? Karena kan memang nggak dipungkiri ya, kita cuma tahu sekian persen ketika proses, dan tahu 100%-nya itu ketika malah melakukan dan menjalankan rumah tangga itu. Makanya orang itu tabu dengan kebaikan dan sangat biasa dengan kemungkaran gitu. Emang bisa ta'arufan itu emang bisa ya kita kenalan satu sama lain sebentar gitu. Terus kita belum tahu karakter dia tapi udah harus menikah dengan dia. Biasanya kan kebanyakan gitu. Betul. Dan ketemunya pun pas khitbah doang, misalkan pas lagi nazar, misalkan ketemunya pas nazar doang, emang bisa ya? Kok bisa-bisanya sih gitu. Nah, makanya kan banyak ini ya pro kontra segala macam gitu kan. Tapi ya itu yang namanya syariat itu nggak mungkin menyusahkan hambanya ya. Allah tuh memberikan syariat itu nggak mungkin menyusahkan hambanya gitu. Justru semakin memuliakan. Betul. Dan nikmatnya ketika melakukan sebuah ketaatan menuju kepada ketaatan lagi adalah ya tadi setelahnya. Kalau kita menikah, ketika sebelum menikah itu, sebelum menikah kita nggak pernah nih yang namanya ada yang bilang sayang, ada yang bilang cinta, ya kan. Nah setelah menikah itu bisa kita setiap hari dapat rasa sayang, itu kan akhirnya tumbuh lagi. Dari itu berpahala. Betul. Nah iya betul. Marahnya wanita kepada laki-laki yang mungkin dicintainya sebelum menikah sama setelah menikah itu beda. Marahnya istri kepada suami ketika marahnya itu marah karena ibaratnya ketaatan ya, ibaratnya
atau ada hal-hal yang dilanggar mungkin oleh syara, itu kan bentuk cinta ya, berpahala mengingatkan. Tapi ketika sebelum menikah itu rasanya senangnya, senyumnya, itu tuh masih haram. Ibaratnya cantiknya Ulfa, kemudian anggunnya Ulfa, itu tuh adalah sebuah keharaman ketika belum diakadkan gitu. Tapi setelah akad, wah itu jangankan ibaratnya kalau kata suami itu ya, menikah itu benar-benar ibadah terenak gitu. Ibadah terenak. Karena apa? Kita ginian doang tuh dapat pahala. Ibaratnya kita pegangan ibaratnya kayak kita pegangan doang tuh dapat pahala, Dek, katanya gitu. Makanya Masya Allah ya, kenapa menikah itu bisa menjadi jalan surga yang terbesar gitu, karena setiap hari kita sama orang yang kita cintai gitu kan, ibadah bersama, dakwah bareng gitu kan, melakukan kebaikan-kebaikan bersama gitu. Dengan berpegangan tangan aja itu dapat pahala, apalagi berpegangan tangannya ini kita itu menuju ke sebuah tempat yang mulia, ke masjid bersama, kemudian ngisi bareng misalkan segala macamnya lah ya, ikut kajian bareng, belajar bersama. Ngisi bareng ya, ngisi bareng Ustazah Citra dan juga suaminya. Gitu. Kayak jadi tadi malam udah langsung ya jadi itu sih sebenarnya. Dan intinya banyak miracle ketika kita tuh taat kepada Allah. Betul sekali ya. Jadi itu tadi ya, justru harusnya orang yang dia itu sudah menikah ya, cinta itu senantiasa ditumbuhkan ya, betul. Wajib malah. Jadi setelah akad, setelah ketika kita diakadkan itu harus wajib untuk menumbuhkan. Wajib untuk Dan tapi itu akan tumbuh dengan sendirinya, Mbak. Maksudnya bukan dibuat-buat. Makanya, aku harus cinta nih sama dia. Nah makanya tadi ada yang tanya, kok bisa sih nikah tanpa cinta? Emang bisa ya? Habis akad terus kan banyak tuh kata-kata habis itu tumbuh rasa cinta gitu loh. Nah pernah dengar kan gaya bahasa atau peribahasa cinta tumbuh karena terbiasa gitu. Meeting Tresno jalan Soko Kulino. Jadi cinta itu tumbuh karena terbiasa. Orang yang pacaran kenapa akhirnya ada atau rasa ketertarikannya itu tinggi? Karena apa kan? Chattingan bareng, jalan bareng, makan bareng. Ya setiap hari kebiasaan seperti itu, mengisi kekosongan satu sama lain, ya kan? Ya gimana nggak naik gitu kan naunya gitu. Nah nikmatnya gitu kan, pacaran katakanlah ya, pacaran setelah menikah gitu kan, pacaran setelah menikah itu tadi akhirnya kan kita baru menemukan, oh dia tuh kayak gini ya ternyata. Akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Maka salah ketika kita sudah saling memahami satu sama lain sebelum menikah kok gitu. Atau kita sudah berkomitmen. Nggak ada kata komitmen sebelum kita menikah. Jadi komitmen itu ada ya memang setelah menikah gitu. Karena kan tadi kita kan memang dasarnya kita masih haram, nggak boleh berdua-duaan, tidak boleh ada timing bersama gitu. Jadi sebelum menikah itu tidak ada timing bersama dengan calon, nggak ada, karena memang tidak diperbolehkan gitu. Makanya ya tidak, ketika kita melakukannya dengan sesuai dengan syara, ketertarikan pasti ada. Ada ketertarikan, ada kecondongan, tapi belum sampai kepada cinta. Belum sampai kepada rasa aku pengen sama dia tiap hari gitu kan, pengen ketemu dia tiap hari, pengen teleponan sama dia tiap hari gitu kan, kemudian pengen video callan sama dia tiap hari, melakukan hal-hal yang indah bersama, kan mau nikah ini gitu kan. Nah itu nggak ada. Jadi nggak ada bedanya ya. Jadi bedanya dengan cinta-cinta ala-ala zaman sekarang itu ya hanya sebatas menghabiskan waktu bersama. Padahal kan dalam Islam sudah jelas ya, kita berdua-duaan dengan non mahram yang bukan non mahram kita itu adalah sebuah dosa besar gitu kan, ikhtilat gitu, berdua-duaan gitu. Walaupun besoknya tuh kita mau menikah gitu, besoknya kita mau menikah, ya udahlah hari ini nggak apa-apa deh kita kemana-mana bareng. Kita ngobrol dulu, itu nggak boleh gitu. Bahkan meskipun dia akan menjadi suami kita akan menjadi istri dia gitu, nggak ada kata sayang, kata cinta yang keluar sebelum halal. Sebelum halal, setelah akad ya. Betul. Jadi memang boleh melakukan apapun itu setelah menikah. Silahkan. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita itu mendapatkan kata sayang dari non mahram sebelum menikah. Justru itu semakin berbahaya. Itu bukan sayang sebenarnya, dia sayang. Itu bukan sayang, itu adalah hawa nafsu ya. Jadi kalau laki-laki benar-benar dia itu sayang, dia itu pasti nggak bakalan mau mengungkapkan rasa sayangnya. Kan itu tadi dia paham bahwa ketika dia itu mengungkapkan rasa sayang di waktu
waktu yang belum tepat atau timingnya belum tepat, maka itu ya sama aja dengan dosa besar. Nah, gitu. tapi gini Mbak, aku tuh mungkin ada banyak yang penasaran kan kalau kita sebelum nikah ketertarikan, kecenderungan itu kan harus ya. Nah, tapi kadang ini bingung. Ini sebenarnya saya tertarik sama dia atau cinta sih sama dia sebelum menikah. Kadang kan bingung ya. Kalau ketertarikan harus ditanemin, maksudnya harus ada sebelum nikah. Tapi cinta kan nggak boleh sebelum nikah. Maksudnya cinta kepada orangnya ya, bukan atas dasar cinta kepada Allah, tapi cinta kepada si calon. Kan nggak boleh kan tadi. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau aku tuh tertarik sama dia, kecenderungan, atau aku tuh sudah cinta sama dia gitu? Iya, sebenarnya ketika proses ta'aruf itu kan memang tidak diperbolehkan untuk didasari dengan perasaan ya. Jadi belum diperbolehkan untuk ada rasa di dalamnya. Yang penting ketika cocok kita sama dia, khususnya aku cocok nih sama dia gitu, karena ada hal-hal yang misalkan mungkin sama, visi misinya mungkin sama gitu kan, ada kecenderungan nih sama gitu. Nah, apakah itu bisa dikatakan sudah cinta? Enggak juga gitu, karena tadi akhirnya ibarat orang tua kepada anak, ada rasa ingin menjaga, ada rasa ingin sayang yang berlebih itu gimana sih gitu, nggak mau kehilangan. Itu kan belum diperbolehkan. Nah, itu. Ibaratnya ketika sedang proses itu ya, makanya kenapa harus kita sadar ada kodok di balik ikhtiar yang kita lakukan. Khawatirnya ketika proses itu kan kita nggak pernah tahu ke depannya itu akan ada apa aja. Jadi apa enggak? Entah itu meskipun sudah khitbah ya. Jadi di sini misalkan sudah masuk khitbah, udah khitbah, udah jadi ini udah fix. Tapi kita belum tentu karena masih ada kode Allah. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa terjadi ya untuk membuat ya proses itu bisa terhenti. Makanya bahkan ada kisah juga ya Jid, yang dia tuh mau menikah hari H aja, kodonya nggak jadi. Nah, karena si Ikhwannya meninggal. Meninggal itu dia. Itu makanya hal-hal yang kita tidak inginkan. Coba kita udah mesra-mesraan ya kan, ternyata qadarullah Allah cabut nyawa salah satu pasangannya. Kita meninggal dalam keadaan meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Mencapai atau menggapai kepada ibadahnya itu justru dengan jalan yang salah. Kita mau mencapai Allah tapi dengan jalan yang salah, dengan jalan yang tidak Allah ridhoi. Nggak baik juga meskipun tujuannya baik. Makanya perbuatan baik itu harus dilakukan dengan cara baik juga. Kan nggak boleh mencampur adukan yang hak dan yang batil. Kita mau menikah tapi dengan jalan-jalan syaitan, gitu, dengan meminta tolong atau meminta jalannya itu kepada jalan-jalan kesesatan gitu, kepada setan gitu. Itu kan tidak dibolehkan. Makanya itu cinta atau hanya sebatas tertarik ya gitu. Kalau misalkan ternyata kita ngerasa udah nggak bisa kehilangan dia, kemudian udah kayak takut kehilangan, nanti dia gimana, nggak bisa jauh dari dia, makanya pengen me time bareng terus. Nah itu sudah salah gitu, sudah tidak diperbolehkan gitu. Makanya benar banget ya, entah baik dia itu perempuan atau laki-laki, maka dia itu harus mampu ya untuk mendudukkan kata cinta itu tadi gitu. Harus sama-sama saling menjaga. Betul gitu. banget, harus sama-sama saling menjaga. Makanya makanya kalau ada orang ya, kalau laki-laki yang dia itu benar-benar ingin menjaga, pasti dia itu tidak akan memberikan sebuah perhatian. Betul. Ya kan? Tidak akan memberikan sebuah perhatian kayak gitu. Dan pun perempuannya saya juga yakin dia tidak akan suka dikasih perhatian. Nah itu malah tidak akan suka. Nah ini teman-teman, malah perempuan itu terkadang suka dikasih perhatian. Nah, karena memang fitrahnya seperti itu, Mbak. Perempuan itu kan senang dipuji, senang diperhatikan, kemudian senang dilihatin gitu. Perempuan ya Allah namanya setan ya, apalagi perempuan itu kan lemah sekali ya. Tahu gitu, perasaan lemah. apalagi kalau ngeliat ya Allah Iwannya Hafizu misalkan, wah Iwannya itu ganteng gitu, selebgram misalkan. Akhirnya berani untuk menanggalkan prinsip-prinsip mulianya gitu. Justru di sana kita harus sadar loh gitu kan, ibaratnya ketika kita sadar itu adalah sebuah kebatilan, ya jangan sungkan untuk mengingatkan gitu. Kalau mengingatkan bukan berarti gini ya, akhirnya jangan ngerasa tapi nanti takut disangka sombong lagi, perempuan sombong misalkan, atau jutek segala macam. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Kalau misalkan dia emang serius sama kita, ya dia harus kan menerima cueknya kita misalkan sebagai perempuan gitu kan, menerima apa-apa yang ada dalam diri kita gitu. Artinya bukan berarti
berarti ketika kita menolong seorang ikhwan, ada yang chat misalkan nih atau nge-DM atau ada yang nge-inbox nih di Facebook ya, Assalamualaikum ukhti, atau misalkan Afwan ukhti gitu. Gak ada respon sama sekali Nah. ya. Bagi kita gak ada respon sama sekali. Kalau aku jadi sebelumnya ya, kalau misalkan hanya sebatas Assalamualaikum, gak akan aku Nggak jawab. dibales. Betul. Karena kita mindsetnya gini ya, kalau penting nanti juga ngechat lagi. Langsung Iya di kan? itu the point gitu. Enggak yang Assalamualaikum teh misalkan kayak gitu. Ntar juga kalau emang penting tuh pasti langsung mengutarakan Mengutarakan gitu. kepentingannya itu. Makanya kan sebenarnya boleh kita itu berinteraksi dengan lawan jenis, tapi ada koridor-koridornya koridor, gitu. batasan-batasan juga. Dalam urusan pekerjaan, koordinasi. Gitu. Pekerjaan pun itu kan harus dalam di kesehatan, ini betul. lagi. Harusnya. Jangan sampai ada masalah pekerjaan baper. Kan ini kan lagi pekerjaan, jadi nggak apa-apa nih boncengan berdua. Ya kan kalau misalnya berbicara pekerjaan Banget. atau tugas kuliah, ini kan tugas kuliah, jadi nggak apa-apa lah hangout bersama-sama. Kan gimana kalau nggak kumpul karena nggak bisa ngerjain tugas kelompok nih. Nah hati-hati, nanti cinta itu bisa tumbuh dari sana. Terus jalan gimana Mbak tadi? Witing Tresno Tresno jalanan soko kulino. Jalanan suka kuliner aja. Nah makanya kan ini menarik ya, kenapa sekarang itu makin sekarang banyak perceraian itu di mana-mana. Jadi tingkat perceraian itu semakin tinggi. Aku sempat kayak kok orang itu bisa ya dengan enaknya dan dengan mudahnya mengatakan bercerai. Betul. Padahal kan perjuangan kan harusnya ya. Dan ada lagi yang lebih parah, baru nikah, Nah, bergabung, sudah berapa bulan? mengatakan saya ingin bercerai. Cerai. Gara-gara tahu karakter aslinya yang nggak kelihatan ketika pacaran itu Nah. bisa jadi. Ini kasusnya seperti ini Banyak banget. Banyak sekali. banget, iya betul. Jadi kan akhirnya kita bisa lihat ya berapa banyak kata cinta putus yang pernah dilontarkan sebelum menikah sampai akhirnya dalam hal yang suci pun itu sangat mudah dilontarkan, ya kan? Padahal kalau kita mau tahu ya, yang namanya pernikahan itu adalah mitsakon. Ya Allah, perjanjian itu sangat Betul. Jadi perjanjiannya itu bukan hanya sebatas akhirnya sekarang tuh jadi salah kaprah juga ya. Nikah tuh hanya sebatas seremonial dong, akad besar-besaran Iya, gitu kan. benar. Bridal, ada lamaran, engagement ya kan. Ada banyak seremonialnya gitu kan, tanpa melihat sebenarnya itu boleh nggak sih dalam Islam. Itu kan akan mempengaruhi rumah tangga loh. Iya. Jadi yang kita lakukan sebelum menikah, prosesnya itu akan berdampak juga ketika menikah. setelah menikah gitu. Makanya ujian dua insan yang mau menikah itu ketika diujinya sebelum menikah, ibaratnya Allah itu bisa jadi menguji seseorang itu sebelum menikahnya dengan apa? Dengan tadi gitu kan, belum diketemukan dengan jodoh yang pas mungkin, kemudian ada hal-hal yang mungkin perizinan orang tua segala macamnya. Tapi Allah itu pasti akan memudahkan setelah menikahnya, pasti. Jadi kan gak mungkin Allah uji terus ya kan, meskipun memang ujian itu cara Allah itu untuk mengembalikan hambanya kepada Allah gitu. Tapi ada juga yang sebelum menikahnya itu sama Allah apa? Ibarat kayak barang tuh udah tuh dibiarkan. Dia mau ke sana, mau ke sini silahkan. Tapi setelah menikah baru Allah uji. Nah, jadi harus diperhatikan teman-teman ketika kita mau niatnya itu untuk menikah, tapi kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebelum menikah, ingat itu pasti akan berlaku nanti setelah menikah. betul. Gitu. Dan di sana kan bisa dilihat ya, kalau ternyata kita melakukan kemaksiatan sebelum menikah aja kita banyak melakukan kemaksiatan, apalagi setelah menikah, ngerasa bebas, ngerasa memiliki, kamu milik aku. Feelingnya tuh beda gitu ya. Betul. Feelingnya beda banget. Makanya kan Akhirnya, habis cintanya kalau misalkan orang yang pacaran duluan ya di awal, habis. setelah menikah tuh kayak biasa aja, hambar. Karena sudah disampaikan ketika sebelum menikah. Terus hanya sebatas ada izin menikah aja gitu. Dan itulah yang akhirnya saya paham kenapa dulu orang tua saya itu melarang untuk saya berpacaran. Bukan karena ini ya, bukan karena nggak punya. Bukan ya. Jadi ya, andai kan ya orang tua itu nggak ngelarang kita itu berpacaran, aduh, bener-bener ya namanya ayah itu bener-bener sangat ya seperti kayak Citra tadi ya, sangat ingin menjaga putrinya kayak gitu, masya Allah, luar biasa sekali. Nah pertanyaannya, menikah masih berkaitan tentang menikah tanpa cinta ya. Bagi teman-teman mau ngingetin, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga ya silahkan di kolom komentar ya di YouTube. Ya, silahkan teman-teman mau tanya apapun aja ya berkaitan tentang tema kita hari ini, karena pasti ya berkaitan tentang menikah, berkaitan tentang cinta, ini adalah sesuatu yang krusial kalau menurut saya, Pak. Krusial banget. Betul, krusial banget, dan memang yang sudah
ya setiap hari nggak bakal lepas ya dari kehidupan kayak gitu. Dan juga berbahaya kalau kita salah menempatkan. Betul sekali. Berbahaya banget. Nah, Citra, bagaimana tadi kalau dikatakan bahwa awal-awalnya kan ya memang belum ada rasa cinta kepada si calon ya maksudnya. Cinta kepada si calon itu, kemudian setelah menikah ya memang wajib untuk ditumbuhkan ya. Bahkan pun kalau Citra katakan tadi nggak harus ini juga Mbak, tanpa kita paksa pun juga dia itu akan tumbuh sendiri kayak gitu. Nah, kalau dari Citra sendiri ya, setelah berapa hari ini menikah? Tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih? Tanggal 9 Agustus ya? Ya sebenarnya saya agak malu ya berbicara seperti ini karena memang pernikahan saya baru 10 hari berjalan. Baru 10 hari berjalan ya, sudah diundang di podcast baru selesai cuti. Masya Allah. Baru selesai. Oh, coba lihat jarinya. Oh ya, coba Ulfa ada? Oh. Aku sembunyi. Ya, itu tadi ya yang disampaikan bahwa iya ternyata nikah itu nikmat banget kayak gitu kan. Nikah itu adalah nikmat banget. Nah, Cit, apa aja yang Anti lakukan ya ketika di dalam proses untuk hari ini itu menumbuhkan cinta ya? Proses untuk kalau mungkin kita kemarin ikut kajian dari Amazing Mom gitu kan ya, bahwa harus ada akar batang, ditumbuhkan akar akar kemudian batang, kemudian nanti akan menjadi daun ya, rumah tangga itu akan menjadi buah-buah kayak gitu. Nah, kira-kira apa aja nih yang sudah Citra lakukan untuk menumbuhkan cinta di waktu 10 hari di waktu 10 hari ini bersama pasangan. Ya maaf ya kita kepo. Jadi semalam tuh aku izin ya, aku besok mau ngisi podcast temanya tentang menikah tanpa cinta. Wah, katanya gitu kan, menikah tanpa cinta. Aku jelasin apa ya? Kamu jelasin aja perjalanan ini kamu, katanya gitu kan. Terus boleh nggak nanti aku ceritain hal-hal mungkin yang ini sama kakak, ya boleh aja selama itu bermanfaat gitu kan. Insyaallah. Ya, jadi karena kita sebelum menikahnya yang memang meniatkan menikah itu untuk ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Artinya kita cinta sama suamiku itu bukan hanya sebatas cinta, oh dia itu lelaki yang perkasa, lelaki yang keren, lelaki yang tampan gitu kan. Tapi karena memang melihat suami aku tuh bisa membawa aku tuh ke surga gitu dengan apa-apa yang beliau miliki. Suami itu selalu bilang namanya menikah itu bukan mencari yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya buat apa kita menikah gitu. Artinya menikah itu memang untuk menyempurnakan, saling menyempurnakan. Ibaratnya posisinya berarti kita punya kekurangan, pasangan kita punya kekurangan. Tapi nggak dipungkiri punya kelebihan juga. Makanya ini banyak terjadi di pernikahan akhirnya banyak yang cerai dengan singkat karena tadi merasa bahwasanya ingin sosok pasangan yang sempurna dan gitu. Mungkin juga terlalu fokus sama kekurangan. Betul, dan terlalu fokus dengan kekurangan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang di pasangan kita, itu harus berkaca kepada diri sendiri bahwa aku juga banyak kekurangannya, bahkan jauh lebih banyak kekurangannya gitu. Kemudian kelebihannya pun masya Allah banyak gitu. Jadi makanya aku sempat tanya ke suami, kakak kok mau sama aku gitu kan. Ibaratnya kakak kan sebenarnya bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari segi agamanya, mungkin lebih cantik segala macamnya. Kenapa kakak milih aku gitu kan? Terus ya itulah karena ketaatan yang mengiring. Ibaratnya iman itu yang sudah menggerakkan gitu, menggerakkan seseorang untuk memilih gitu. Oh dia itu tepat untuk kita. Berarti kan untuk mau saling menyempurnakan gitu. Makanya beliau tuh selalu dia menikah itu tuh untuk saling menyempurnakan gitu, bukan untuk kita mencari yang sempurna gitu. Dan kakak tuh menikah ya untuk mencari seorang yang bisa menyempurnakan ibadah kakak, ibaratnya kayak gitu. Kayak langsung terharu ya Allah gitu kan. Ya Allah. Sebenarnya dari situ tuh akhirnya udah cinta gitu, ibaratnya oh ini gitu kan. Akhirnya kan cintanya bukan karena cinta hanya sebatas cinta apa ya yang terindra ya, tapi memang ada sesuatu hal yang mau menggerakkan kita tuh akan tergerak dengan sendirinya cinta karena melibatkan Allah gitu. Melibatkan Allah di dalamnya.
kita cinta sama beliau, aku cinta sama suamiku itu ya karena ada Allah serasa berjalan di dalam diri dia gitu. Ibaratnya kalau bisa dibilang kayak kemana-mana, kayak lagi di motor itu kayak lagi majlis taklim terus tuh tiap hari. Oh rasanya gitu Mbak, berarti Mbak nanti Mbak. Kayak lagi makan, jadi kayak lagi makan, lagi ya lagi aktivitas lah ya. Suasananya ya Mas. Suasananya, jadi lagi makan tuh misalkan melihat suatu, jadi kan ada kebiasaan aku yang mungkin kalau makan tuh nggak dihabisin. Nah nanti beliau tuh, dia tahu nggak satu nasi yang kita nggak, ibaratnya kayak satu nasi yang kita nggak habisin. Coba dibayangkan ada berapa juta orang di Indonesia dan satu orang itu tidak menghabiskan satu nasi, satu butir nasi. Itu kalau digabungin bisa jadi berapa banyak deh gitu. Dan masih banyak orang yang nggak bisa makan. Dari situ akhirnya Mbak aku kalau makan langsung habis. Dari situ. Jadi akhirnya ya tadi ya. Ketaatan lah, ibaratnya taat itu yang nanti akan menumbuhkan cinta dengan sendirinya gitu. Jadi bukan lagi cinta sih sebenarnya, jadi lebih kayak benar-benar kayak bahasa Sundanya itu kayak nyaah gitu, sayang banget gitu. Jadi udah nggak bisa didefinisikan lagi gitu. Jadi benar-benar kayak ya sayangnya tuh udah sayang banget gitu. Tapi sayangnya bukan berarti ketika sayang itu kemana-mana kita harus bersama atau enggak gitu. Tapi tadi kita melibatkan Allah di dalamnya gitu. Jadi kemana-mana ibaratnya Allah itu selalu dimasukkan ke dalam pembicaraan kita. Waduh. Nah ini juga yang terkadang itu ya, kadang ada orang yang dia tuh sudah menikah ya karena backingannya tadi bukan Allah ya, backingannya tadi bukan Allah, sehingga mereka itu mohon maaf jauh sedikit aja itu sudah ini di mana, Abi di mana, gitu, posesif ya, Abi di mana, ini handphonenya dicek-cek terus dengan siapa kayak gitu ya. Nah kalau dari Citra sendiri selama 10 hari ini Ya Allah, enak banget ya 10 hari. sama gak sih? Abi maksudnya di mana kayak gitu. Terus sedang apa posesif gitu. banget gitu gak sih? Karena baru 10 hari, karena beliau juga cuti, aku juga cuti. Bersama terus ya. Di rumah ya nggak bersama terus, kan bolak-balik ya, rumah mertua, rumah ibu gitu kan. Jadi saling mendekat dengan keluarga gitu, mendekati dengan keluarga masing-masing. Bukan masing-masing. Aku mendekati dengan mertuaku, kemudian beliau juga dekat dengan mencoba membangun kedekatan. Nah makanya ini menikah itu bukan hanya sebatas kita dekat sama istri atau suami ya, tapi juga harus membangun. Bagaimana membangun kedekatan Betul, keluarga. betul. Antara kedua karena menyatukan dua keluarga kan. Sampai yang terharu tuh mertua tuh sampai bilang Citra itu bukan menantunya ibu tapi anaknya ibu, kayak Masya Allah, kayak ya Allah Robi. Tapi emang itu doa yang aku aku yang rutinkan sebelum menikah. Jadi aku minta sama Allah untuk diberikan jodoh yang sayang sama aku dan juga mertua yang sayang nih. Jadi komplit dalam berdoa sama Allah pun harus detail juga semuanya, gitu. Semuanya harus minta. Semuanya. Jangan setengah-setengah ya. Dan di rumah kayak gimana ya? Justru di rumah itu benar-benar kita nggak main handphone. Jadi aku megang handphone sendiri, udah taruh dulu gitu. Jadi benar-benar gak megang handphone sama sekali, kecuali emang ya benar-benar urgent ya gitu. Paling kalau misalkan ya kayak keluar, kayak sekarang suamiku lagi ngurus sesuatu gitu kan, kayak yang penting-penting aja gitu, udah selesai belum gitu, nggak yang gimana-gimana gitu, enggak gitu. Karena ya kita sudah paham saling sama-sama apa paham. ya, sudah saling percaya. Landasan juga harus percaya. Karena kan kalau kita nggak percaya ditinggal dikit udah nanti dia keluar sama siapa sih? Enggak, ya insya Allah itu nggak akan tidak akan terbesit seperti itu. Makanya lagi-lagi ya kuncinya adalah ketaatan. Raih ketaatan itu dengan ketaatan juga gitu. Dan harus percaya terutama. Jadi trustnya itu ibaratnya bukan lagi dia nanti bohong, tapi lebih kepada dia nggak mungkin bohong karena dia cinta sama Allah gitu. Dia takut sama Allah. Jadi takutnya tuh bukan ke suami. Jadi bukan ada suami aku nih nanti aku takut kayak gini. Enggak, tapi dia sudah percaya kamu nggak akan melakukan seperti itu karena aku tahu kamu nggak akan melakukan karena itu bukan syariatnya Allah gitu. Ibaratnya kalau kita gambarkan ya orang-orang laki-laki yang dia itu cinta kepada Allah dan juga perempuan yang dia itu cinta kepada Allah kayak segitiga. Betul. Ya kan? Kayak segitiga. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin dekat dan semakin tentu posisinya semakin mulia juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu jauh dengan Allah, jauh dengan syariatnya Allah, jauh dari perintahnya Allah, ya semakin ke bawah. Semakin jauh juga kita semakin antara jauh. suami gitu. Jadi memang itu tadi kuncinya ya berarti ya Citra, kita harus benar-benar saling cinta kepada Allah. Sehingga itu tadi ya nggak ngerasa bahwa
setelah pernikahan nggak ada cinta gitu. Yang ada Insya Allah kepupuk, insya Allah. betul. Yang Dan ada juga itu harus dipupuk. Iya. yang ada itu setiap hari rumah tangganya itu berbunga-bunga, betul nggak? Ya sama yang dikatakan berbunga-bunga, berbunga-bunga gitu. Kalau ya. yang datang ke nikahan aku mungkin tahu ya, orang yang pacaran itu kan udah nggak asa-asa ya, jadi kayak ya pegangan biasa. tangan, rangkulan itu udah biasa banget. Tapi ketika kita melakukan Nggak ada itunya setelah menikah, itu yakin deh. Iya bener, Ya bener, Allah, bener. Robi. Jadi Citra mau gandengan aja sama AA-nya harus dipaksa mulu. Cepet, gini aja gak bisa. Gitu. Karena tadi ketaatan yang menggerakkan, betul. Karena kan kita nggak terbiasa ya, namanya kita nggak pernah berinteraksi dengan laki-laki, nggak pernah. Jangan berinteraksi, maksudnya jangankan untuk bersentuhan ya, berinteraksi aja pun kita nggak ini ya. Bener-bener kalau bukan yang penting banget mah nggak akan gitu kan berinteraksi gitu. Makanya ya banyak hal-hal yang so sweet dan lebih so sweet Lebih sosok dibandingkan setelah menikah kan. jadi so sweetnya setelah menikah gitu. Jadi kuncinya adalah menikah dulu. Jangan Iya. pacaran ya, jangan pacaran. Masya Allah, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol bersama. Keuangan dia ini memunculkan keuangan di depan para jomblo. Nah, sahabat Solihah, kita mau ngingetin lagi ya. Insya Allah di hari Jumat ini akan ada acara Amazing Muharram ya. Jadi di hari Jumat ini Masya Allah. dan itu adalah free. Gratis. Caranya gabung aja langsung di www.amazingmuharram.com atau dapatkan informasi lengkapnya di Instagram @amazingmuharram. Insya Allah nanti akan ada 99 narasumber. Ya Allah, bentar luar biasa. lagi. Jadi yang belum Kapan lagi coba? wajib Kapan ikut lagi, ya? Jadi yang belum ikutan wajib daftar. Ini tinggal besok hari Kamis, besoknya sudah acaranya. Ya Allah, luar biasa. Jadi yang belum ikutan, bagi sahabat Solihah lagi nonton di Instagram yang mungkin belum ikutan, belum daftar di event Amazing Muharram 9, langsung aja masuk di websitenya www.amazingmuharram.com atau di Instagram @amazingmuharram. Betul sekali. Nah, dan bagi sahabat Solihah yang pengen berangkat umroh nih, pengen banget berangkat umroh, langsung aja masuk di s.id/ceki umrah. Umrah ya, UMRAH. s.id/ceki umrah atau bisa dilihat di ini nih di YouTube nih, di bawah sini nih. Bisa dilihat nih ya. Twing. Di situ ngapain ya? Di sini. Masya Allah ya. Nah, Kak Citra, jazakillah khair ya, sudah menemani, sudah memberikan wejangan kepada para jomblo ini sebelum menikah nanti. Jazakallah khair. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu kepada sahabat cinta Quran Yang mungkin juga akan segera menikah. Iya. Isi penantiannya dengan ketaatan. Udah, Betul. itu aja. Simple banget. Karena tadi udah dijelasin ya. Panjang kali lebar kali tinggi, ya udahlah volume ya. Ya, Fatia juga mau ingetin lagi ya, sebelum berakhir ya, kita mau ingetin lagi bagi teman-teman yang belum gabung di acara Amazing Muharram, segera gabung ya, langsung saja di www.amazingmuharram.com. Sampai ini di luar kepala. Amazing Muharram. Amazing Muharram. www.amazingmuharram.com atau dapatkan informasi lengkapnya di Instagram @amazingmuharram. Dan jangan lupa ajak Keluarga, sahabat, teman-teman SD, SMP, kuliah, semuanya. teman-teman Diajak. komunitas semuanya di Rame ya, Masya Rame lah, harus Allah. bareng-bareng dalam ketaatan. Betul, bareng-bareng dalam fastabiqul khairat. kebaikan. Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, pengen sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabiin pulangnya 30 tahun sekali, tapi anaknya itu jadi ulama, namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari.